Bojan Hoda angkat bicara soal debut Gervane Castaneer. Pemain anyar Persib Bandung, Gervane Castaneer melakukan debutnya saat menghadapi Dewa United pada Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat, 17 Januari 2025. Dalam laga yang berakhir 0-2 yang merupakan kekalahan pertama Persib di musim ini, ia bermain menggantikan David da Silva di menit ke-55. Dalam laga tersebut, Gervane Castaneer sempat mendapat peluang, namun bola yang ditendangnya masih bisa diamankan penjaga gawang Dewa United, Sonny Stevens. Menurut Bojan Hodak, Castaneer masih belum bugar 100%. Bisa dilihat tadi, dia sudah memiliki kekuatan dan juga kecepatan tetapi masih butuh waktu untuk menyatu, ujar Bojan, setelah pertandingan. Bojan mengatakan Gervane Castaneer bermain bagus dan kuat, tapi dia masih perlu beradaptasi karena masih bermain seperti di Eropa dan mencoba melakukan kombinasi. Tapi di sini, ada perbedaan karena dia harus bisa bermain lebih direct. Saya rasa dia akan bisa menyatu, dan sejauh ini di pertandingan pertama dia bagus, kata Bojan. Sedangkan saat ditanya David da Silva yang cedera hingga langsung digantikan oleh Gervane Castaneer, Bojan mengatakan akan melakukan update 2 hari lagi. Karena dia akan melakukan scan dulu, saya rasa ini tidak parah, tapi kami akan pantau apakah dia bisa bermain atau tidak pada laga berikutnya, ucapnya. Sedangkan pertandingan selanjutnya, Persib akan tandang ke markas Arema FC, pada 24 Januari 2025. Persib Bandung akan lebih berat hadapi putaran kedua Liga 1. Persib Bandung harus merelakan rekor unbeaten atau tak terkalahkan dalam 18 laga di Liga 1 2024-2025. Dewa United menjadi tim pertama yang berhasil mengalahkan Persib Bandung pada musim ini. Persib Bandung nampaknya memang akan lebih berat menghadapi putaran kedua. Hasil ini tidak lepas dari badai cedera yang menghantam Persib Bandung. Bagaimana tidak, sejauh ini ada 4 pemain Persib yang terpaksa menepi akibat cedera. Di awal musim, Febri Haryadi dan Rezaldi Hehanussa harus menepi dalam jangka waktu yang panjang. Febri mengalami cedera ligamen pada lutut kiri sehingga belum bermain sekalipun musim ini. Sedangkan Rezaldi hanya sempat merumput 1 kali ketika Persib imbang 2-2 lawan Dewa United pada Agustus 2024. Setelah itu, Bule, sapaan akrabnya, harus absen karena pemulihan cedera. Lalu pada akhir putaran pertama, Deddy Kusnandar menambah daftar cedera pemain Persib. Gelandang berusia 33 tahun itu mengalami patah batang tulang fibula saat melawan Barito Putra. Deddy hampir bisa dipastikan bakal absen hingga akhir musim. Rahmat Irianto juga mengalami cedera ringan sehingga tak bisa main lawan Dewa United kemarin. Rian cedera di lutut, curiganya dari tendon ya, cuma berjalannya waktu tetap harus diobservasi, kata dokter Persib, Wira Prasetya. Menariknya, cedera yang dialami Dado dan Rian tak lain karena faktor lapangan buruk di turnamen sekelas Liga 1. Itu bukan karena kontak, karena faktor lapangan, salah posisi, salah gerakan dan salah tumpuan, tetapi lapangan faktor utama. Cederanya, jelas Wira. Terbaru, David da Silva dikabarkan juga mengalami cedera saat lawan Dewa United. Penyerang asal Brasil itu harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-55. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berharap David tidak mengalami cedera yang serius. Saya merasa tidak terlalu parah cederanya. Kami akan memantau apakah dia bisa bermain pada laga berikutnya, tutur Bojan. Maung Bandung juga harus kehilangan Tirone Del Pino yang sudah mengantongi 3 kartu kuning setelah lawan Dewa United. Belum lagi Persib juga terancam absennya Gustavo Franca yang sudah mengantongi 6 kartu kuning. Franca dan Nick Wipers merupakan pilar penting di pertahanan. Hal itu terlihat ketika Nick Wipers absen lawan Dewa United yang terpaksa digantikan Matteo Kocijan. Nick Wipers menjalani hukuman larangan bermain akibat kartu merah pada laga sebelumnya. Duet Gustavo Franca dan Matteo Kocijan tampak tidak terlalu tangguh sehingga bisa kecolongan 2 gol dari Alex Martins dan Septian Satria Bagaskara. Kini, Persib menatap putaran kedua dengan kondisi terpincang-pincang. Bojan Hoda kabarkan 1 pemain Persib Bandung alami cedera ACL. Persib Bandung dipastikan kehilangan Rahmat Irianto dalam waktu yang lama. Pemain bertahan ini divonis menderita cedera ACL, anterior cruciate ligament. Rahmat Irianto mengalami cedera pada laga pekan ke-18 kontra PSBS Biak. Dia salah tumpuan saat mendarat usai melakukan lompatan dan langsung tumbang sambil memegangi lutut sebelah kanannya pada menit 9. Posisinya langsung digantikan Henhen Herdiana dan Irianto mendapat penanganan medis. Usai dilakukan observasi dan pemeriksaan MRI, akhirnya dia harus naik meja operasi untuk pemulihan.
Bojan Hodak selaku pelatih Persib mengabarkan sang pemain akan mendapat tindakan lusa. Irianto akan operasi pada 22 Januari, tutur Bojan kepada awak media ketika diwawancara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Senin, 20 Januari 2025. Bojan mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami oleh Irianto adalah masalah di ACL. Karena itu, mantan pemain Persebaya tersebut dipastikan harus menepi selama sisa musim ini karena proses pemulihan lama. Ya, ACL. Itu tidak bagus. Jadi dia absen nantinya sepanjang musim ini dan mungkin juga beberapa bulan setelahnya, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan juga mengabarkan perkembangan kondisi cedera David da Silva. Pemain asal Brasil tersebut harus ditarik keluar saat bertanding melawan Dewa United pada laga pekan ke-19 lalu pada menit ke-55. Dia nampak merasakan ketidaknyamanan di area paha usai mencoba mengejar bola umpan terobosan. Muncul kekhawatiran bahwa sang bomber harus absen panjang karena sebelumnya pernah mengalami cedera paha. Namun dari laporan tim medis, Bojan menerima kabar bahwa cedera David da Silva tidak serius. Estimasi masa pemulihannya berlangsung sekitar 1 pekan. Kondisi David, tadi mereka, tim medis, berbicara hanya sedikit tarikan di otot. Grade 1, berarti sekitar 7 hari, kata ex-pelatih Kuala Lumpur City ini. Pemain Persib lainnya yang menderita cedera adalah Dimas Drajat. Namanya tidak tercantum dalam daftar susunan pemain melawan Dewa United dan absen dalam sesi latihan terakhir jelang pertandingan. Bojan mengungkapkan bahwa penyerang asal Gresik ini kambuh cedera engkelnya. Cedera engkel dialami Dimas di laga kontra PSS Sleman pada 9 Desember 2024 lalu. Setelah sempat pulih, Dimas harus kembali menepi akibat masalah di titik yang sama. Dimas mempunyai masalah di engkelnya, 50-50. Kita akan lihat seberapa cepat dia pulih. Dimas sedikit tidak beruntung tahun ini. Pertama dia cedera pada engkel, kemudian saat dia mulai bermain, dia cedera engkel lagi, tutup Bojan Hodak.